Kemudian saya akan menjelaskan terkait lupa share screen. Bentuk fungsional dari fungsi regresi ya. Bentuk fungsional dari fungsi regresi. Nah, ada 3 bentuk dasar, double log ya, atau kita sebut log-log. Kemudian ada semi-log, kemudian ada resiprokal ya. Yang pertama model log-log atau double log. Nah, model di sini X-nya itu tidak linier. Ya, dia berpangkat beta 2. Maka sebelum kita melakukan estimasi, kita rubah dulu menjadi bentuk linier. Bentuk liniernya bagaimana kita logkan, baik di sisi kiri maupun sisi kanan. Len di sini logaritma natural ya, atau logaritma Napier. Nah, len di sini maksudnya depannya itu E log gitu ya, E log. Nah, disingkatnya jadi len. Nah, karena di sini sama-sama dilogkan, baik kiri maupun kanan dilogkan, maka kita sebut log-log. Oke, kemudian definisi dari beta ya. Definisi dari beta 2, kalau regresi kemarin kan absolut ya, seperti regresi linear berganda itu absolut nilainya. Nah, kalau di sini beta 2 ini tidak absolut, tapi dolen Y per dolen X, atau kita sebut perubahan relatif dalam Y per perubahan relatif dalam X. Nah, kita sebut elastisitas Y terhadap X. Jadi ini elastisitas. Ini biasanya kita temui untuk persamaan-persamaan fungsi produksi, ada fungsi produksi COP12, ini seperti ini. Jadi bentuknya tidak linier. Kemudian bisa juga kita definisikan sebagai presentase perubahan Y akibat perubahan X. Ya. Koefisien elastisitas antara Y dan X selalu konstan, maka model elastisitas konstan. Ya, kalau koefisien elastisitas Y dan X selalu konstan. Untuk presentasinya, jika X naik sebesar 1%, maka Y naik atau turun sebesar beta 2%. Jadi kita menyebutnya prosentase. Model log-log tidak dapat dibentuk dari data yang punya nilai 0, karena ketika dilakukan transformasi ke bentuk logaritma, maka nilai 0 menjadi tak berhingga. Jadi model log-log ini kita rubah dulu datanya ke dalam bentuk log. Jadi nilai absolutnya kita logkan dulu ya, baru kemudian nanti itu yang kita masukkan ke dalam running data. Ya, misalnya seperti ini. Sebentar. Misalnya kita punya data ya. Nah, ini ada data absolutnya, kemudian akan kita rubah ke dalam bentuk log. Tinggal kalau di Excel ya, itu tinggal kita masukkan sama dengan len dari nilai ini. Nah, kita dapatkan 4,605 dan seterusnya. Nah, dalam bentuk len ini yang kita masukkan ke dalam SPSS. Ya, kita masukkan ke sini itu yang dalam bentuk lognya. Kemudian baru kita running datanya seperti itu. Nah, kemudian bentuk yang kedua itu semi-log. Ya, ada log-lin dan lin-log. Ya. Log-lin biasa kita sebut sebagai model pertumbuhan. Bentuk umumnya len Y sama dengan alpha 1 plus alpha 2X plus mu. Ya. Nah, ini kenapa disebut log-lin? Karena di sebelah kirinya dilogkan, sedangkan di sebelah kanannya tidak dilogkan atau linear, atau nilainya absolut. Ya. Sehingga alpha 2 itu pengertiannya adalah do len Y per do X. Artinya perubahan relatif dalam Y per perubahan absolut dalam X. Kemudian ini ukuran pertumbuhan ya. Alpha
Jika alfa 2 lebih besar dari 0, maka ukuran pertumbuhan, sedangkan alfa 2 kurang dari 0, ukuran penyusutan. Variabel X ini unit waktu, misalnya tahun, bulan, gitu ya, atau bahkan detik, gitu ya. Y, variabel-variabel pertumbuhan, misalnya pengangguran, penduduk, penjualan, GNP, GDP, dan lain-lain. Nah, penentuan unit waktu ini tergantung dari penyediaan data ya. Apakah itu datanya per tahun, per triwulan kah, per bulan kah, atau yang lainnya. Tergantung data yang ada. Jadi, di sini kan data GDP-nya, kemudian di sini data unit waktunya. Misalnya nih, kita ngambil tahun ya, berarti di sini tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, di sini data GDP tahun berapa, GDP tahun pertama berapa nilainya, GDP tahun kedua berapa nilainya, GDP tahun ketiga berapa nilainya, dan seterusnya. Ya. Kemudian presentasinya persatuan waktu, misalnya tahun, berarti per tahun gitu ya, Y naik atau turun sebesar alfa 2% pada periode waktu berapa. Misalnya periode waktu 2002 sampai 2021, gitu ya. Kemudian ada line log. Nah, line log kebalikannya. Bagian kiri linier, bagian kanan log. Kemudian beta 2 sama dengan do Y per do ln X, perubahan absolut dalam Y per perubahan relatif dalam X. Model ini digunakan misalnya untuk melihat perubahan penduduk dalam angka sebenarnya, sedangkan kita memiliki target pertumbuhan penduduk dalam persen. Jadi ini target pertumbuhan penduduk dalam persen, kemudian ini adalah angka penduduk dalam angka sebenarnya atau absolut. Ya. Presentasinya setiap kenaikan X sebesar 1%, Y naik atau turun sebesar beta 2. Kemudian ini yang resiprokal, bentuk umumnya Y sama dengan beta 1 plus beta 21 per X plus nu. Jika X bernilai sangat besar, maka Y akan memiliki harga mendekati beta 1. Jika beta 1 lebih besar dari 0, sedangkan beta 2 lebih besar dari 0, maka sama-sama positif ya. Di sini positif, di sini juga positif. Misalnya, Y itu rata-rata biaya tetap, kemudian X banyaknya mahasiswa per kelas, maka presentasinya pada saat jumlah mahasiswa sedikit, atau X-nya kecil, rata-rata biaya tetap sangat besar. Ya, karena ini kan 1 per X. Jika jumlah mahasiswa sangat banyak atau X besar sekali, rata-rata biaya tetap mendekati B1. Karena di besar ya, pembaginya kan besar. Makanya ini rata-rata biayanya mendekati B1. Jika beta 1 lebih kecil dari 0, sedangkan beta 2 lebih besar dari 0, maka beta 1-nya negatif. Ya. Misalnya, Y tingkat perubahan upah dalam bentuk persentase, tingkat pengangguran dalam bentuk persentase, presentasinya batas bawah perubahan upah sebesar beta 1%. Jika pengangguran besar sekali, penurunan upah tidak lebih dari beta 1% per tahun. Filosofi di balik kurva Philip pada kondisi ekonomi stabil, tingkat pengangguran mencapai natural rate of employment, tidak pernah mencapai 0%, kemudian pada kondisi ekonomi booming atau ekspansi, peningkatan permintaan tenaga kerja memicu kenaikan upah. Laju pertumbuhan upah lebih cepat dibandingkan laju penurunan pengangguran. Kemudian pada kondisi ekonomi pilot, tingkat pengangguran naik di atas UN memicu penurunan upah. Kecepatan penurunan upah hampir sama dengan kecepatan naiknya pengangguran. Ini jika beta 1 lebih besar dari 0, sedangkan beta 2 lebih kecil dari 0. Artinya beta 1-nya positif, beta 2-nya negatif. Misalnya konsumsi atau pengeluaran pada suatu komoditas, X itu pendapatan, presentasinya ada garis ambang pendapatan. Bila pendapatan lebih kecil dibandingkan garis ambang pendapatan, komoditas tersebut tidak akan dibeli atau dikonsumsi.
Kemudian yang ada juga suatu level kejenuhan, walaupun pendapatan mencapai level sangat tinggi, konsumsi tidak akan melewati level tersebut atau melewati beta 1, nggak akan ya, karena ada level kejenuhan tadi. Sekian untuk regresi bentuk fungsional. Nah, ini kapan dilakukan? Ini bentuk-bentuk seperti ini akan dilakukan nanti ketika ada uji asumsi klasik ya, ada uji asumsi klasik setelah UTS ya, itu nanti akan ada materi uji asumsi klasik, ada yang namanya uji linearitas. Nah, itu akan melihat apakah bentuk persamaan kalian itu linear atau tidak. Jika misalnya hasil uji linearitasnya menyatakan bahwa model kalian tidak linear, maka tidak bisa kalian teruskan. Kalian harus merubah dulu. Bisa dalam bentuk log-log seperti ini, bisa lin-log, log-lin, dan resiprokal. Demikian untuk materi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.